Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, hidayah merupakan sebuah karunia terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Contoh sederhana adalah orang-orang yang ada di tanah suci ini. Mereka datang jauh-jauh dari seluruh penjuru dunia untuk memenuhi panggilan Allah. Beberapa jemaah di antaranya mendapat panggilan dari Allah setelah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dicintai Allah, manusia tidak bisa lepas dari air ya. Pasti kita akan senantiasa membutuhkan air. Dan ketika sedikit saja air berkurang dalam tubuh manusia, maka akan terjadi dehidrasi. Dia akan merasa lemas, dia akan merasa susah, bahkan mungkin dengan berkurangnya air dan dia tidak bisa menjumpai air, justru kematian yang akan menyambanginya. Tahukah kita bahwa ada yang lebih berharga bagi manusia dibanding air? Apa dia? Hidayah. Hidayah, sahabat. Hidayah yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita sebagai seorang hambanya, itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi kita, seorang manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewajibkan kepada kita untuk meminta hidayah kepada Allah minimal sehari itu 17 kali. Dengan surah Al-Fatihah yang kita baca dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada hamba, hidayah kepada hamba, agar hamba mampu jalan di jalan yang lurus. Sahabat yang dicintai Allah, kita perlu tahu bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah mendapatkan ridhonya, berupa syurganya. Dan itu bisa didapatkan ketika kita mampu menjadi manusia yang mendapatkan hidayah. Kita tahu bahwa kita ini manusia yang sangat butuh dengan ilmu. Dan ilmu merupakan bahagian daripada hidayah. Kita tidak tahu bahwa sholat itu wajib kalau kita tidak mendapatkan keterangan bahwa sholat itu wajib. Dan kita tidak tahu kalau zakat itu wajib kalau kita tidak mendapatkan keterangan bahwa zakat itu wajib. Dan dengan hidayah ini, maka kita sudah mendapatkan setengah dari kebaikan. Mudah-mudahan sahabat, kita mampu bahagia dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah poros syurga. Sebagai seorang hamba, wajib bagi kita untuk selalu meminta hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya tentu dengan menjaga dan menegakkan sholat 5 waktu kita. Karena dalam sholat tersebut, setidaknya kita sudah meminta supaya hidayah Allah senantiasa terlimpah untuk kita. Seperti halnya dengan para jemaah yang memenuhi kawasan Masjidil Haram saat ini. Mungkin sebagian besar dari mereka adalah jemaah yang sudah lebih dari sekali datang ke sini. Tapi karena kecintaan mereka dan rasa takut kehilangan hidayah, mereka rela mengorbankan waktu, harta, dan pastinya tenaga untuk beribadah di Baitullah. Subhanallah. Sahabat yang dicintai Allah, berbicara tentang hidayah berarti kita tengah membahas sebuah kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan kita. Karena hidayah merupakan sebab utama kita sebagai umat mendapat keselamatan dan kebaikan, baik itu di dunia dan kelak di akhirat. Dalam surah Al-A'raf ayat 178, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dalam semua kebaikan di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Sahabat, tentu kita tidak mau masuk dalam golongan orang-orang yang merugi karena jauh dari hidayah. Hidayah merupakan salah satu cara Allah untuk memuliakan seorang hamba. Namun perlu kita ketahui bahwa hidayah tidaklah datang serta-merta dalam kehidupan kita. Sahabat yang dicintai Allah, berbicara hidayah, tentu kita tidak bisa lepas dari cerita para sahabat. Bisa dibilang seluruh sahabat Rasulullah SAW adalah hamba-hamba yang dibukakan mata hatinya untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui
bahwa di antara para sahabat Nabi yang dulunya merupakan bagian dari kaum yang memusuhi beliau berubah menjadi para pengikut serta para pembela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dicintai Allah, kalau kita lihat ya di pelataran Masjidil Haram seperti ini banyak sekali orang yang pergi berlalu lalang ya. Mereka mencoba untuk melakukan berbagai macam bentuk aktivitas amal soleh. Dan kita perlu tahu inilah dia bentuk bagaimana kita mampu menjaga hidayah. Dengan apa? Bersemangat untuk mengerjakan amal soleh. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang betul-betul berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah dari kami, maka kami akan berikan petunjuk agar mereka mendapatkan hidayah. Sahabat yang dicintai Allah, ada cerita dari salah seorang sahabat yang sangat terkenal di dalam Islam, Salman Al-Farisi. Bagaimana cerita beliau dalam menggapai hidayah. Ternyata hidayah itu butuh perjuangan, sahabat. Hidayah butuh perjuangan. Bagaimana dulu beliau merupakan seorang majusi, penyembah api yang sangat taat, sangat taat. Tidak pernah dia keluar dari apa yang sudah digariskan oleh pemahamannya atau keyakinannya. Sampai ketika satu saat dia diminta oleh ayahandanya untuk pergi mengurusi kebunnya, tapi ternyata begitu perjalanan menuju kebun, justru dia melihat ada tempat ibadah satu agama dan dia lihat banyak orang beribadah di sana, dia coba masuk. Sampai pada akhirnya singkat cerita dia sampai di Madinah, tapi kala itu sampainya dia di Madinah bukan dalam keadaan merdeka. Karena perjalanan dari Syam sampai ke Madinah justru ternyata banyak sekali yang harus dia jalani dari rintangan dan halangan. Sampai di Madinah dia menjadi seorang budak. Yang kala itu ketika dia seorang budak tidak mampu untuk mendapatkan info banyak. Dia tidak tahu kalau ternyata di Mekah sudah ada seorang nabi. Karena memang dia tidak bisa mendapatkan banyak info karena saat itu dia menjadi budak. Sampai akhirnya berita bagaimana Nabi SAW datang ke Madinah dalam hijrahnya. Ketika sampai di situ, maka dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa mendatangi Nabi SAW. Berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Yang akhirnya dengan izin Allah, berbagai macam cara dia lakukan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala izinkan dia untuk bisa mendapatkan hidayah dari Nabi SAW. Sahabat yang dicintai Allah, cerita ini mampu menjadikan gambaran kepada kita bahwa hidayah itu bukan pemberian dari langit begitu saja, tidak. Tapi hidayah itu harus disertai dengan ikhtiar dan usaha yang keras agar kita bisa mendapatkan kebaikan itu. Jangan kita hanya sekedar mencari, nantilah kalau sudah sampai waktunya juga saya akan sholat 5 waktu. Nanti kalau sudah sampai waktunya saya akan datang ke sini umroh dan haji. Jangan, dia perlu dicari. Kita harus mencari. Ketika kita mencari, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kebaikan itu kepada kita dengan limpahan hidayah, dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, untuk mendapat hidayah dari Allah tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Butuh usaha yang keras. Bahkan ketika hidayah itu sudah sampai, kita juga harus terus menjaganya. Dan tentu saja usaha dalam menjaga hidayah tentu lebih sulit daripada ketika mendapatkannya. Tapi insya Allah dengan menjaga sholat 5 waktu, menjalankan ibadah-ibadah wajib, serta mengerjakan amalan soleh, maka Allah akan senantiasa juga menjaga hidayah tersebut selalu ada dalam hati dan diri kita. Sebagai anugerah terbesar bagi kita umat Islam, hidayah dapat datang dan pergi kapan saja jika Allah Subhanahu Wa Taala menghendakinya. Sahabat yang dicintai Allah, kita perlu tahu bahwa kita harus mampu menjadi manusia yang bersemangat, seperti orang-orang yang ada di sini. Kadang-kadang di sini ini antara satu dengan yang lain saling memberikan semangat untuk ibadah tentunya ya. Kita lagi ngantuk-ngantuk baca Quran, tiba-tiba di sebelah kita semangat sekali baca Quran, akhirnya kita menjadi tersemangati juga. Begitulah hendaknya kita menjadi seorang manusia ya. Teringat dengan salah seorang pencuri yang masuk ke rumah salah seorang tabi'in. Ketika dia masuk ke rumah tabi'in ini, dia lihat mana yang mau dia curi, ternyata rumah itu tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada barang berharga. Tapi ketika dia mutar-mutar kepergok dengan tuan rumahnya, dan ternyata tuan rumahnya ini adalah ulama terkenal di kalangan tabi'in, Malik bin Dinar. Ketika dia datang, Malik bin Dinar bukannya dia teriak pencuri, pencuri, maling, maling, tidak. Tapi dia menginginkan kebaikan terhadap pencuri itu. Dia bilang kepada pencuri itu, wahai saudaraku, kau sudah masuk ke rumahku dan kau tidak jumpai apa-apa. Aku tidak mau kau keluar dari sini tidak mendapatkan kebaikan. Sebentar, tunggu. Lalu Malik bin Dinar masuk ke dalam rumahnya, ke kamar mandi, dia datang dengan satu bejana.
ini dia yang paling berharga untukmu. Bawalah ini sebelum kau keluar dari tempatku. Ambil air ini, wudhu, salat 2 rakaat. Niscaya itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi dirimu. Ketika engkau keluar dari rumahku tidak mendapatkan harta dunia. Lakukan. Lalu apa yang dilakukan? Karena gemetar takut ya, ketahuan tuan rumah, akhirnya dia wudhu-wudhu saja. Begitu wudhu dia sholat. Tapi ternyata subhanallah dalam sholatnya dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Lalu dia bilang sama Malik bin Dinar, wahai tuan rumah, bolehkah aku diam di sini untuk sholat lagi? Sholatlah silakan, sholat lagi. Terakhir apa yang dikatakan oleh pencuri ini tadi? Wahai pemilik rumah, bolehkah aku tinggal di sini lebih lama lagi sehingga aku bisa merasakan kenikmatan yang selama ini belum pernah aku rasakan, kenikmatan seperti ini. Malik bin Dinar dengan senyum menyampaikan, silahkan wahai saudaraku. Dan akhirnya apa? Ternyata pencuri ini mampu bertaubat dan pencuri ini mampu membuat sahabat-sahabatnya yang lain, saudara-saudaranya yang lain punya profesi pencuri, akhirnya bertaubat dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dicintai Allah, mari sama-sama dalam kehidupan kita termasuk orang-orang yang berusaha ketika melihat kesalahan dari orang lain yang ada dalam benak kita, bagaimana kita memperbaikinya. Ketika kita melihat kekurangan dari orang lain dalam benak kita, bagaimana kita mampu menjadi sebab hidayah untuk dirinya. Karena ketika kita mampu memberikan hidayah kepada orang lain, maka insya Allah itu jauh lebih baik daripada onta merah, perhiasan dunia yang paling berharga. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, sebagai seorang muslim, maka tidak patut bagi kita untuk menjelek-jelekan atau menghina sesama muslim, meskipun kita tahu dia memiliki pekerjaan yang kurang terpuji. Bisa jadi hal tersebut karena hidayah Allah belum sampai pada mereka. Kita juga tidak akan pernah tahu kapan hidayah itu datang atau bahkan pergi dari diri kita sendiri. Maka dari itu, sudah selayaknya bagi kita untuk selalu mendoakan. Dalam surah Ali Imran ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi." Ayat tersebut merupakan sebuah doa bagi kita sebagai hamba agar Allah senantiasa menjaga hidayah dalam hati kita. Dengan terjaganya hidayah, tentu harapan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah akan menjadi kenyataan. Sahabat yang dicintai Allah, dalam menjaga hidayah dan merawat hidayah, yang pertama adalah kita mampu menyandarkan diri kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap apapun yang sudah kita kerjakan, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Ini merupakan sebab hidayah. Kita perlu tahu bahwa dalam kaidah agama kita, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha, bahwa yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapapun dari hambanya yang diinginkan. Maka kita perlu menyandarkannya kepada Allah dalam setiap aktivitas. Yang kedua, sering-seringlah berkomunikasi dengan Rabb semesta alam, dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Inna hadal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan hidayah kepada kalian kepada sesuatu yang jauh lebih baik, kepada sesuatu yang jauh lebih lurus. Maka jagalah hidayah kita ini dengan senantiasa membaca Al-Quran, sahabat. Berikutnya yang kita tahu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bahagian dari kebaikan yang ada di dunia ini, dan mengikuti apa yang diarahkannya itu juga merupakan bahagian daripada menjaga hidayah. Berikutnya yang bisa kita ikuti juga adalah mengikuti apa yang sudah dikerjakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa bihudahum muqtadih. Mereka itu adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan apa yang sudah mereka kerjakan itu, kerjakanlah supaya kalian mendapatkan hidayah. Begitu juga bahagiannya adalah bergabung, berkawan, bersahabat dengan orang-orang soleh, sehingga dengan persahabatan kita dengan orang-orang soleh itu yang mampu menjaga kita. Ketika kita ingin melenceng, mereka yang mengingatkan kita. Ketika kita ingin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mendekatkan kita. Dengan apa? Dengan banyak bergabung dengan mereka. Mudah-mudahan sahabat yang dicintai Allah, apa-apa yang kita kerjakan ini mampu mendekatkan kita
kepada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, menaungi hidup kita dari hidayah dan menjaga agar kita tidak tersesat dan sengsara karena hidayah lepas dari kita. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik bagi kita untuk bisa tetap mendapatkan dan menjaga hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuntunan sunnah beliau menjadi ajaran yang patut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak kehilangan hidayah tersebut. Setiap perbuatan dan perkataan Rasulullah selalu diikuti oleh para sahabat yang merupakan pewaris langsung dari setiap ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Di era seperti sekarang ini, tentu alim ulama lah yang menjadi panutan kita sebagai umat supaya tidak tersesat dan selalu berada di jalan yang diridhoi Allah. Maka dari itu sahabat, jangan pernah kita menyerah untuk terus mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita putus doa supaya kita tidak tersesat dan kehilangan hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sahabat yang dicintai Allah, dengan memperbanyak zikir dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah juga menjadi salah satu jalan agar anugerah yang berupa hidayah itu selalu ada dalam hati kita. Dengan selalu mengingat Allah, takut akan setiap dosa, dan selalu beramal soleh, insya Allah, Allah pun akan selalu dekat dengan kita. Salah satu yang membuat hidayah itu hilang dari seseorang adalah ketika dia melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang harus tahu gitu. Ternyata ini dia yang membuat hidayah kita hilang. Akan menjawab pertanyaan terpilih dari sahabat. Sahabat yang dicintai Allah, ini ada pertanyaan dari fanpage kita ya, dari Junis Geminis ya. Pertanyaannya, Ustadz, apakah penyakit hati itu bisa membuat orang tidak mendapatkan hidayah dari Allah? Kalau jawabannya begini, jelas ya, seperti apa yang tadi juga kita sudah sampaikan, bahwa salah satu yang membuat hidayah itu hilang dari seseorang adalah ketika dia melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang harus tahu gitu, ternyata ini dia yang membuat hidayah kita hilang. Contoh misalkan kalau kita punya harta di rumah, kita kan nggak mau merusak gembok kita nggak mau merusak pagar kita, agar apa? Agar ini mampu terus terjaga, harta-harta tidak diambil oleh maling. Begitu juga kita berusaha bagaimana kita menjaga agar apa? Agar sebab-sebab yang membuat hidayah kita itu diambil atau hilang itu mampu untuk tidak kita lakukan. Termasuk salah satunya adalah penyakit-penyakit hati, sombong, iri, dengki, takabur, ujub, dendam, dan lain sebagainya. Hilangkan sehingga hidayah ini senantiasa hadir dalam hati kita. Kan kita nggak mau di akhir hayat kita karena dendam dengan seseorang, akhirnya kita tidak mendapatkan husnul khotimah. Justru karena iri, dengki, dan dendam, orang akhirnya wafat atau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, inilah akhir kebersamaan kita. Semoga tayangan ini makin memantapkan iman dan Islam kita, sehingga kita menjadi salah satu orang yang beruntung dengan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.